Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dinyalakan dulu kameranya semua. Ya, saya ucapkan selamat datang untuk mahasiswa semester 3 dan selamat datang juga kepada mahasiswa dari program pertukaran mahasiswa Merdeka, baik mahasiswa daring maupun luring. Nah, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman mahasiswa. Mungkin di sini baru pertama kali saya ajar ya ini, karena baru semester 3. Ya, perkenalkan, nama saya Devi Cynthia Kasimbara. Teman-teman bisa memanggil saya Bu Devi. Nah, untuk riwayat pendidikan saya, S1 saya dari Universitas 11 Maret, UNS, mengambil program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Lalu S2 saya dari Universitas Gadjah Mada, UGM. Saya mengambil S2 Ilmu Sastra. Dan saat ini saya juga sedang menempuh pendidikan S3 di universitas yang sama di UGM dengan prodi ilmu-ilmu humaniora, minatnya sastra. Nah, itu ya untuk riwayat pendidikan. Oh ya, untuk tempat tinggal. Nah, untuk tempat tinggal saya di Madiun, di Jalan Manis Rejo. Kok Jalan Manis Rejo? Di Manis Rejo, Jalan Kelapa Manis. Di tepatnya masuk ke Jalan Paku Indah. Mungkin teman-teman di sini kebanyakan domisilinya Madiun ya, ini. Ya, Bu. Halo. Ya, karena tak kenal maka tak sayang. Silakan teman-teman untuk perkenalan satu persatu ya, supaya kita saling mengenal. Karena kan ada juga untuk mahasiswa dari pertukaran mahasiswa. Jadi supaya kita di sini membaur. Nah, saya persilakan untuk yang pertama silakan menyebutkan nama dan juga tempat tinggal. Tempat tinggalnya di mana? Silakan Mbak Regina Puris. Silakan untuk mengenalkan diri. Halo, baik. Perkenalkan, nama saya Regina Dia Ayu Puriswandira, biasa dipanggil Dira. Alamat saya Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Ya, dari Madiun ya Mbak ya? Ya, Bu. Nah, selamat datang Mbak Regina. Lalu selanjutnya Mas Rivaldo, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Rivaldo, saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo
Dan saya sekarang tinggal di Desa Sidomulyo, Kecamatan Bolyohuto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Ya, mungkin hanya itu, Bu. Terima kasih. Ya, selamat datang Mas Rivaldo. Kalau untuk sekarang masih di Gorontalo atau sudah di Madiun, Mas? Untuk sekarang, Ibu, saya masih ada di Gorontalo, Ibu. Iya, tapi ini ngambilnya program luring ya, Mas ya? Ini. Iya, ambilnya program luring. Ya, jadi untuk sementara kita memang ini masih daring ya, karena situasi yang belum memungkinkan. Ya, terima kasih Mas Rivaldo. Iya, Ibu. Selanjutnya Mbak Rahmadona, silakan. Perkenalkan, nama saya Rahmadona Mutiara Arifa, biasa dipanggil Dona. Alamat rumah saya Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun. Ya, selamat datang Mbak Dona dari Sawahan ya. Ya, Bu. Lalu selanjutnya silakan Mbak Nur Laili. Oke, perkenalkan nama saya Nurlaili Ramadhani. Saya berasal dari Ponorogo. Ya, terima kasih Mbak Nur Laili. Ini juga dari luar kota nih, dari Ponorogo. Iya. Selanjutnya silakan Mas Panggi. Mas Panggi, silakan. Ya, teman-teman, perkenalkan nama saya Panggi Sukmana Jati, biasa dipanggil Panggi. Alamat rumah saya Desa Tiron, Kabupaten Madiun, Kecamatan Madiun, Jalan Gajah Sorengpati. Matur nuwun. Ya, terima kasih Mas Panggi dari Madiun juga ini ya. Lalu selanjutnya silakan Mbak Delananda. Perkenalkan, nama saya adalah Nanda Milawati, bisa dipanggil Dela, alamat saya Lembean, Kabupaten Magetan. Ya, dari luar kota lagi nih, dari Magetan. Iya, terima kasih. Lalu selanjutnya silakan Mbak, siapa nih? Mbak Wera ya? Mbak Wera, silakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wira Devita, bisa dipanggil Wira. Saya alamatnya Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun. Terima kasih. Ya, dari Sawahan lagi ya ini. Tetanggaan ya ini. Jauh tapi, Bu. Beda Jauh. desa. Tapi sudah pernah ketemuan belum ini yang semester Sudah. 3 ini? Sudah pernah. Ya, terima kasih Mbak Wira. Silakan selanjutnya Mbak Arfani. Ya, baik. Perkenalkan, saya Arfani Irhas Sukma Santoso. Alamat saya Rejomulyo, Madiun Kota. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Arfani dari Madiun Kota. Selanjutnya silakan Mbak Melani. Perkenalkan, nama saya Meilani Alvinda Putri, saya tinggal di Madiun. Jalan Sri Kuning, dekatnya Pasar Kojo. Pasar mana, Mbak? Pasar Kojo. Unipma Pasar Kojo. Oh, dekat kampus Unipma ya? Ya, kampus 1. Ya. Ya, terima kasih Mbak Melani. Silakan selanjutnya Mbak Anita Primadani. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anita Primadani. Rumah saya di Desa Simo, Kecamatan Belarejo, Kabupaten Madiun. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Anita dari Madiun juga. Lalu selanjutnya Mbak Alvina, silakan. Perkenalkan, nama saya Alvina Nurkhoirani, biasa dipanggil Rani. Saya adalah mahasiswa PMM yang mengambil Universitas PGRI Madiun sebagai Univ Mitra. Saya berasal dari Universitas Jember yang berdomisili di Lumajang. Terima kasih. Ya, selamat datang Mbak Alvina.
Ngomong-ngomong kakek saya itu juga asli Jember. Oh iya. Dan bude saya aslinya Lumajang. Tinggalnya di Lumajang. Lumajangnya mana, Mbak? Kecamatan Tempe, Ibu. Itu kalau dari Jember jauh nggak? 2 jaman, Ibu, kalau dari Jember. 2 jaman, ya. Kalau kakek saya itu Jembernya Kencong. Oh iya. Kalau sama Kencong jauh nggak, Mbak itu? Lumayan, Ibu. Tapi nggak sampai 2 jam. Cuma ya. Iya. Selamat datang ya Mbak Alvina. Terima kasih, Ibu. Lalu selanjutnya silakan Mbak Linda Yusli. Silakan untuk mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Linda Yusli X Ardiana, biasa dipanggil Linda, alamat Desa Mangunharjo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Terima kasih. Dari Ngawi ya Mbak? Mana tadi? Desa Mangunharjo, Ibu. Oh, Mangunharjo, ya. Ini ngomong-ngomong saya juga sedang di Ngawi nih. Rumah orang tua saya di Ngawi. Terima kasih Mbak Linda. Lalu selanjutnya silakan Mbak VB Wulan. Perkenalkan, nama saya Wulan Septiapsari, bisa dipanggil Wulan. Alamat saya Desa Mangge, Kecamatan Bangat, Kabupaten Magetan. Terima kasih. Ya, ini dari luar kota lagi, Mbak VB dari Magetan ya. Terima kasih Mbak VB. Selanjutnya silakan Mbak Sarinur. Perkenalkan, nama saya Sarinur Aftitani, alamat tempat tinggal saya Desa Geneng, Kabupaten Ngawi. Ya, dari Ngawi juga ini ya. Terima kasih Mbak Sari. Lalu silakan selanjutnya Mbak Berliana. Selamat siang, perkenalkan nama saya Berliana Karisma Danistiaga. Saya berasal dari kota Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Terima kasih. Oh, ini berarti mahasiswa PMM ya? Bukan, Bu. Oh, mahasiswa Unipma asli ya ini? Iya, Bu. Di Oh, Madiun tapi ikut oh iya. Dari Banyuwangi ya, Mbak ya? Iya, Selamat Bu. datang di Madiun. Sudah sejak semester 1 di Madiun terus berarti ya? Enggak, Bu. Tinggalnya masih di Glenmore. Masih belum ke Madiun. Oh iya, ini masih daring kan ya, Mbak ya? Ya. Ya, terima kasih Mbak Berliana. Silakan selanjutnya Mbak Wahda Rahma. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, saya Wahda Rahma Laila, biasa dipanggil Wahda dari Universitas Brawijaya Malang. Saya tinggalnya di Gresik. Ya, selamat datang Mbak Wahda dari Universitas Brawijaya ya. Ngambil prodi apa Mbak? Saya pendidikan bahasa Indonesia. Pendidikan bahasa Indonesia ya. Ini semester? Semester 3. Iya, semester 3 sama ya berarti ya. Adik saya juga kuliah di UB, tapi ini sudah semester 7, ngambil administrasi bisnis. Mas, terima kasih Mbak Wahda. Selanjutnya, silakan Mas Sawung Wijaya. Perkenalkan, nama saya Sawung Wijaya, asal dari Desa Bibis, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Sawung dari Magetan lagi ya, lumayan banyak dari Magetan. Silakan selanjutnya Mas Rahmat. Perkenalkan, nama saya Rahmat Danang Fakurosi, sering dipanggil Danang, asal Magetan, Desa Bibis, Magetan. Terima kasih. Ya, dari Magetan lagi.
Terima kasih Mas Rahmat. Selanjutnya silakan Mas Ahmad Didin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Fatoni. Tempat tinggal saya Desa Sambirjo, RT 16 Kabupaten Madiun. Terima kasih. Ya. Ini kok gelap ya Mas ya? Iya. Oh, tapi dinyalakan kameranya. Iya. Iya, memang gelap. Oke, terima kasih Mas Ahmad Didin. Silakan selanjutnya Mas Muhammad siapa ya nih? Muhammad V. Nggak kelihatan lanjutannya. Ya Bu, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Fadoli, bisa dipanggil Fikri. Tempat saya Desa Pengkol, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi. Terima kasih Bu. Mantingan lumayan ya, lumayan jauh juga nih. Jadi kalau misalkan sudah luring nanti ngekos apa ngelaju nih Mas? Ya Bu, ini saya di pondok di Caruban. Oh, di Caruban ya. Iya. Berarti ngelaju ya nanti misalkan luring. Iya Bu. Ya, terima kasih Mas Muhammad. Selanjutnya silakan Mas Rizky Saputro. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Dwi Saputro. Alamat saya Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Terima kasih. Ya, dari Ponorogo lagi. Terima kasih Mas Rizky Saputro. Lalu selanjutnya silakan Mas Mbak Fahrani. Silakan Mbak Fahrani. Ya, perkenalkan nama saya Fahrani Fitini, alamat Jalan Majapahit, Kelurahan Winongo, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Fahrani dari Madiun Kota. Silakan selanjutnya Mbak Justina Setia. Perkenalkan nama saya Justina, bisa dipanggil Justina, alamatnya Desa Mangunharjo, Kabupaten Ponorogo. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Justina dari Ponorogo. Selanjutnya silakan Mbak Afriska. Perkenalkan, nama saya Afriska Kusnul-Furdaningrum, alamat Gendo, Kabupaten Magetan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Afriska dari Magetan lagi. Lalu selanjutnya silakan Mbak Diah Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Fitri, saya berasal dari Ponorogo. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Diah Ayu. Ini juga nanti akan ngekos atau ngelaju ini kalau luring nanti? Mau ngekos, Bu? Ya, ngekos ya. Lumayan soalnya kalau Ponorogo. Kalau setiap hari. Ya, terima kasih Mbak Diah Ayu. Silakan selanjutnya Mbak Anindita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anindita Rosita Wardani, berasal dari Desa Medalem, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Dari Tuban ya Mbak ya? Ini mahasiswa PMM juga? Enggak, Bu. Kayak Unipma. Ya, sekarang di Tuban ini berarti ya? Masih Ya. di Tuban? Iya. Sama datang di Madiun ya Mbak ya? Nanti kalau luring kan pasti di Madiun ini. Iya. Nah, silakan selanjutnya Mbak Devi Nurvitasari. Silakan Mbak Devi. Perkenalkan, nama saya Devi Nurvitasari, alamat Desa Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Ponorogo. Terima kasih. Ya, Selaung ini lumayan jauh juga ini ya, Selaung. Iya, Bu, Dekat perbatasan. Pacitan ya? Iya toh? Iya. Dekat Pacitan ya. Ngekos juga ini pasti nanti. Iya, Bu, ngekos. Ya, terima kasih Mbak Devi. Selanjutnya silakan Mbak Mbak Anissa Putri. Silakan Mbak Anissa Putri. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri
dari Ngawi. Ngawinya mana, Mbak? Geneng, Bu. Oh, Geneng juga. Sama seperti Mbak siapa tadi ya, yang dari Geneng? Sari. Ya, sama seperti Mbak Sari. Tetanggaan ini. Iya. Jangan-jangan dulu satu SMA ini, janjian. Satu SMP. Oh, satu SMP. Ketemu lagi. Ya, terima kasih Mbak Anissa. Silakan selanjutnya Mas Noval Hidayat. Perkenalkan, nama saya Ponce Noval Hidayat, bisa dipanggil Noval dari Dolopo Madiun. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Noval dari Madiun lagi. Selanjutnya Mbak Nadia Helisa. Perkenalkan, nama saya Nadia Helisa Pinasti, alamat Kecamatan Kain, Kabupaten Ponorogo. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nadia dari Ponorogo. Lumayan ya, dari Ponorogo, Magetan, Ngawi. Lalu selanjutnya silakan Mbak Novika Nostalia. Baik, terima kasih Ibu. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Novika Nostalia dari alamatnya Jalan Ciuya, Kelurahan Citerep, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Terima kasih Ibu. Ya, ini mahasiswa PMM juga Mbak? Iya Ibu. Ya, dari universitas mana Mbak? IKIP Siliwangi Bandung Ibu. Wah, dari Bandung ini ya. Ya, selamat datang di Universitas PGRI Madiun ya Mbak. Nah, terima kasih Mbak Novika. Selanjutnya silakan Mbak Vitaronika. Vitaronika. Iya, Mbak Vitaronika. Silakan Mbak Vitaronika. Perkenalkan, nama saya Vitaronika Angelita, alamat Parang Magetan. Terima kasih. Ya, terima kasih dari Magetan lagi. Selanjutnya silakan Mbak Priscilia. Perkenalkan, nama saya Priscilia Sopehluakan, asal Ambon, sekarang tinggal di Kota Sorong, berkuliah di Universitas Victory Sorong, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 3. Terima kasih. Selamat datang Mbak Priscilia dari Sorong ini. Mahasiswa PMM ya, daring. Iya, Ibu. Ya, terima kasih Mbak Priscilia. Silakan selanjutnya Mas Febrian. Silakan Mas Febrian. Ya Bu, mohon maaf Bu, off cam. Oh iya Mas, silakan mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Febrianto, saya dari Bima, Nusa Tenggara Barat Ibu. Saya Ya, dari ya. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Bu, Papua. Dari Sorong juga ya, sama dengan Mbak Priscilia. Tapi Ya, ini cuma tinggalnya beda kampus di Bu. Iya. Tapi Tinggalnya ini masih di tinggalnya Sorong Bu. Di Sorong Sorong juga. Bu. Ya. Iya Bu. Ya, selamat datang juga Mas Febrian. Selamat Iya, datang Bu. di Universitas PGRI Madiun. Nah, selanjutnya silakan Mbak Risa Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Putri Anggitasari, biasa Risa. Alamat saya Desa Kecamatan Beringin. Terima kasih. Beringin Ngawi ya Mbak ya? Ibu. Iya. Ngekos juga ini berarti kalau luring. Iya, ngekos. Ya, lumayan soalnya Beringin. Silakan selanjutnya. Nah, ini kok jadi acak gini nih. Silakan siapa yang belum mengenalkan diri? Coba siapa ada yang belum mengenalkan diri? Saya Arifah. Belum. Ya ini. Silakan Mbak Arifah. Perkenalkan, nama saya Arifah Putri Nur Nadila, biasa dipanggil Arifah.
asal dari Nguntara Nadi Magetan. Ya, terima kasih Mbak Arifah dari Magetan juga. Nah, ini ternyata tampilan Google Meet-nya ini jadi acak ya. Jadi tadi jadi nggak urut lagi ini nama-nama mahasiswanya. Nah, ini silakan yang belum lagi. Ada yang belum perkenalan? Sudah semua? Tadi sepertinya ada yang keluar lagi ya ini. Tadi mencapai 39 mahasiswanya. Dan sepertinya lebih dari itu, jumlah mahasiswanya lebih dari ini. Nah, baik. Semua sudah perkenalan ya. Nah, kalau begitu, untuk pertemuan pertama ini kita belum ke materi. Jadi kita masih pendahuluan, yaitu membahas mengenai RPS dan kontrak kuliah. Nah, untuk apa saja yang dipelajari dalam mata kuliah ini, akan saya share screen dulu. Nah, sebentar. Nah, apakah sudah terlihat presentasi saya? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, jadi untuk mata kuliah ini, kajian dan apresiasi puisi, ini bobotnya ada 3 SKS. Nah, untuk jadwal kuliahnya sesuai dengan jadwal ya. Jadi pukul 10 lebih 50. Nah, jadwal itu bersifat paten, jadi memang kami sudah diwanti-wanti dari pihak kampus, jadi memang tidak boleh ubah jadwal karena ini akan mempengaruhi banyak pihak, karena ada mahasiswa PMM juga, baik daring maupun luring, jadi untuk jadwal ini sudah paten ya, tidak perlu ditanyakan lagi waktu perkuliahannya, jadi pukul 10 lebih 50 setiap hari Rabu. Nah, jadi untuk perkuliahan ini, yang pertama, nah ini untuk pertemuan pertama dan kedua, ini memahami yang akan kita pelajari yaitu memahami ruang lingkup mata kuliah kajian dan apresiasi puisi. Nah, ini untuk ruang lingkup, ini akan kita pelajari minggu depan. Yaitu kita mempelajari mengenai hakikat kajian dan apresiasi puisi dan juga langkah-langkah apresiasi puisi. Nah, untuk buku yang dipelajari apa saja untuk pertemuan kedua ini bisa teman-teman lihat di sumber belajar. Nah, sumber belajar ini ada bukunya Pak Herman Jiwaluyo, Teori dan Apresiasi Puisi. Oh ya, ini teman-teman tidak perlu mencatat karena semua baik RPS dan kontrak kuliah sudah saya bagikan baik di pada Dikti maupun di Elma. Nanti teman-teman bisa mengunduh sendiri. Nah, lalu yang kedua ada ini buku Strategi Ampuh Memahami Makna Puisi. Lalu buku Pengkajian Puisi dari Pak Rahmat Joko Pradopo. Lalu Memahami Puisi dari Apresiasi Menuju Kajian dari Imelda Olivia Wisang dan buku dari Iman Budi Santoso, Seni Mencipta Puisi, Menyingkap Rahasia dan Teknik Penciptaan Puisi dari Sang Maestro. Ya, untuk bukunya nanti aja ya kita bahas satu persatu secara menyeluruh. Nah, untuk pertemuan ketiga kita nanti, ini kelihatan ya presentasinya? Nggak terlalu kecil kan? Enggak, Bu. Nah, untuk yang ketiga ini kita memahami pengertian berbagai jenis puisi. Jadi di sini jenis puisinya ada banyak sekali, bisa dilihat ini sampai jelimet kecil-kecil. Nah, itu akan kita pelajari di pertemuan ketiga nanti. Lalu pertemuan keempat dan kelima kita akan belajar mengenai berbagai
aliran dalam sastra. Ini ada aliran romantik, realisme sosial, lalu ekspresionisme, lalu aliran imagis. Nah, ini akan kita pelajari di pertemuan keempat dan 5. Lalu selanjutnya di pertemuan ke-6 dan 7. Nah, di sini kita akan mengapresiasi puisi dalam bentuk membaca maupun musikalisasi puisi. Nah, di sini nanti teman-teman akan berlatih bagaimana untuk musikalisasi puisi. Nah, di pertemuan ke-8 itu ada UTS ya. Nah, nanti UTS-nya ini tidak berupa tes tulis seperti itu ya. Jadi tes tulisnya adalah nanti teman-teman secara berkelompok akan membuat musikalisasi puisi. Jadi ini menguntungkan teman-teman ini di sini. Jadi pada pertemuan ke-6 dan 7 itu kita sudah berarti musikalisasi puisi. Teman-teman sudah membuat musikalisasi puisi dan itu nanti untuk nilai UTS. Jadi nanti untuk pertemuan ke-8 ini kemungkinan nanti akan kosong ini nanti. Teman-teman tinggal mengumpulkan linknya saja. Link musikalisasi puisi yang sudah di-upload di YouTube. Nah, untuk upload di YouTube-nya nanti bagaimana? Nanti silakan mau dibuat pengaturannya publik supaya orang lain bisa melihat atau mau di privat saja juga boleh. Itu tergantung teman-teman bagaimana nanti. Nah, itu untuk UTS-nya. Sepertinya ada yang masuk atau enggak sih ini? Nah, untuk selanjutnya pertemuan ke-9 yaitu memahami dan mengklasifikasikan ciri khas puisi berdasarkan angkatan. Nah, jadi di sini ada angkatan Balai Pustaka, angkatan Pujangga Baru, angkatan 45 dan seterusnya seperti itu nanti di pertemuan ke-9. Nah, lalu ini yang sampai 4 pertemuan ke-10 sampai ke-13 karena ini yang akan kita pelajari lumayan banyak ya. Jadi kita akan memahami unsur-unsur pembangun puisi itu apa saja. Jadi di sini dibagi menjadi 2 yaitu struktur fisik dan struktur batin puisi. Nah, ini nanti sampai 4 pertemuan ini untuk memahami unsur-unsur pembangun puisi. Nah, selanjutnya untuk pertemuan ke-14 dan 15 nanti teman-teman akan belajar bagaimana menganalisis puisi berdasarkan analisis struktural dan semiotik. Nah, ini seperti yang tadi waktu UTS ya. Jadi untuk UAS-nya apa? Jadi untuk UAS, jadi teman-teman bisa bersiap dari sekarang ya untuk UTS dan UAS karena sudah saya sampaikan di awal. Jadi untuk UAS-nya nanti teman-teman akan menganalisis puisi di sini. Nah, untuk puisinya puisi apa nanti akan saya beritahu lagi ya lebih lanjut nanti. Jadi untuk UAS-nya nanti akan menganalisis puisi berdasarkan analisis struktural dan juga semiotik di sini. Nah, tapi nanti sebelum UAS kita akan mendiskusikan bagaimana cara menganalisisnya ini. Nah, begitu. Ini untuk RPS-nya ya. Nanti teman-teman bisa mengunduh sendiri. Nah, selanjutnya, oh ya, tanyanya nanti dulu ya, pada waktu bahas kontrak kuliah. Sebentar. Saya stop dulu sharingnya. Nah, selamat datang mahasiswa yang baru saja bergabung. Nah, ini saya share screen lagi. Nah, apakah sudah terlihat materi yang saya presentasikan? Sudah ya? Belum, Bu. Belum, Ibu. Sudah?
Belum? Belum, Bu, masih gelap. Masih hitam, Bu. Bentar. Sudah terlihat? Belum, Bu. Belum lagi. Bentar ya. Ya, kalau seperti ini sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, sudah terlihat ya. Nah, yang itu tadi kan RPS, sekarang kita membahas kontrak kuliah. Nah, untuk manfaat mata kuliah, jadi dengan menempuh mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat lebih mencintai dan menghargai karya sastra puisi, serta memiliki kemampuan dalam menganalisis dan mengapresiasi puisi. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, lanjut. Nah, untuk buku-buku apa saja yang saya gunakan dan akan kita gunakan dalam perkuliahan ini? Yang pertama ini ada buku Semiotika Visual, Konsep, Isu, dan Problem Ikonisitas. Aduh, maaf ya agak berisik di tempat saya. Nah, ini dari Pak Kris Budiman bukunya. Lalu ada Strukturalis Puitik dari Jonathan Kuller. Ini ada e-booknya untuk Strukturalis Puitik ini. Lalu The Pursuit of Sing dari Jonathan Kuller. Lalu ada buku Pengkajian Puisi dari Rahmat Joko Pradopo. Selanjutnya ada teori, metode, dan teknik penelitian sastra dari strukturalisme hingga post-strukturalisme perspektif wacana kritis dari Nyoman Kutaratna. Lalu Semiotic of Putri dari Michael Rivater ya ini. Nah ini. Selanjutnya dari ini bukunya Iman Budi Santoso, Seni Mencipta Puisi. Lalu yang ke-8 ada puisi sebuah pengantar apresiasi dari Suminto Asayuti. Lalu strategi ampuh memahami makna puisi. Lalu teori dan apresiasi puisi dari Herman Jawaluyo dan memahami puisi dari apresiasi menuju kajian dari Imelda Olivia Gesang. Nah, untuk penilaian, nah ini tolong diperhatikan ya. Jadi untuk mahasiswa, untuk penilaian, mahasiswa yang tidak mengikuti UTS maupun UAS, maka otomatis tidak akan lulus dalam mata kuliah ini. Jadi ini sudah mutlak ya. Kalau UTS dan UAS tidak diikuti, maka tidak akan lulus. Nah, untuk bobot nilai, ini dari nilai tugas itu ada 20%, lalu UTS 20%, UAS 30%, dan karakter 30%. Nah, karakter ini masuknya apa saja? Nah, karakter ini misalkan teman-teman aktif masuk terus, ini masuknya ke nilai karakter. Lalu teman-teman aktif selama perkuliahan ini masuknya ke nilai karakter. Lalu sikap teman-teman bagaimana selama perkuliahan, seperti itu. Lalu untuk kriteria penilaian, jadi ini untuk nilai A itu 81 ke atas itu nilainya sudah A. Nah, saya kira ini mudah ya, karena 81 itu sudah A di sini.
Nah, untuk tata tertib perkuliahan, nah ini untuk tata tertib perkuliahan selama perkuliahan daring. Jadi mahasiswa itu wajib mengakses aplikasi Elma, Spada Dikti, Google Meet, atau Zoom Meeting itu 5 menit sebelum perkuliahan dimulai. Nah, untuk Elma dan Spada Dikti ini kan kalau Spada Dikti untuk mahasiswa PMM, kalau Elma ini untuk mahasiswa Unipma sendiri, dan mahasiswa PMM yang luring ini pakainya Elma. Kalau PMM yang daring pakainya Spada Dikti. Nah, untuk Google Meet atau Zoom ini mungkin nanti di suatu kesempatan kita juga akan pakai Zoom, tapi memang lebih banyaknya nanti pakai Google Meet nanti ya. Nah, kenapa 5 menit sebelum perkuliahan dimulai? Nah, jadi karena di sini kan yang jadi host saya kan ya, jadi adminnya. Jadi kalau saya sudah mulai presentasi, itu saya kan tidak mungkin bisa mengeklik menyetujui mahasiswa yang mau masuk ke Google Meet ini kan, jadi otomatis mahasiswa tidak akan bisa masuk, tidak bisa ikut perkuliahan. Makanya kalau bisa, itu 5 menit sebelum perkuliahan dimulai itu mahasiswa harus sudah masuk ke Google Meet atau Zoom, supaya bisa mengikuti perkuliahan, gitu. Nah, untuk presensi ini kalau melalui Elma itu sudah ada tempat untuk presensinya ya, jadi mahasiswa bisa menuliskan nama dan NIM di Elma. Nah, kalau untuk mahasiswa PMM daring, presensinya ada di Spada Dikti. Jadi nanti mahasiswa wajib membuka modul. Nah, kalau tidak atau belum membuka modul, nanti akan dianggap tidak hadir kalau di Spada Dikti itu. Jadi modul itu harus dibuka supaya dianggap hadir. Nah, lalu presensi itu juga dilakukan oleh dosen dengan cara screenshot layar mode daring di akhir perkuliahan. Jadi nanti di akhir perkuliahan ini kita akan berfoto bersama, akan saya screenshot di sini untuk presensi. Nah, lalu yang ketiga, selama perkuliahan menggunakan Google Meet atau Zoom Meeting wajib menyalakan kamera atau on cam. Nah, begitu ya. Oh ya, untuk berapa banyak, apakah kita selama perkuliahan nanti akan selalu menggunakan Google Meet atau enggak, itu jadi selama perkuliahan ini berlangsung 16 pertemuan kan, kalau untuk kuliah sudah kepotong 2, UTS dan UAS, jadi tinggal 14 kali pertemuan. Nah, 14 kali pertemuan ini kita tidak akan menggunakan Google Meet seterusnya. Jadi pada suatu waktu mungkin nanti saya akan mengupload video pembelajaran di Elma ataupun di Spada Dikti seperti itu. Jadi tidak setiap minggu kita menggunakan Google Meet. Seperti itu. Nah, untuk perkuliahan luring, kalau mungkin nanti akan memungkinkan kita akan perkuliahan luring, jadi mahasiswa akan wajib hadir di ruang perkuliahan 5 menit sebelum perkuliahan dimulai. Nah, untuk tata tertib lain yang tidak tertulis di sini ya, di kontrak perkuliahan, jadi selama perkuliahan silakan kalau teman-teman ingin minum, haus, silakan, saya persilakan. Kalau teman-teman ingin makan camilan, silakan, nggak apa-apa. Saya persilakan. Yang penting tetap bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Gitu. Nah, untuk tugas kelompok ya, saya rasa ini sudah umum ya, seperti ini. Jadi jika ada salah satu mahasiswa tidak mau mengikuti kegiatan kelompok, itu bisa dicoret dari kelompok. Tidak diikutkan pada waktu tugas jadi, namanya tidak ditulis, itu tidak apa-apa karena memang mahasiswa tersebut tidak mengikuti. Lalu untuk pengumpulan tugas itu nanti di Elma atau di Spada Dikti. Nah, untuk
tugas individu juga sama ya, dikumpulkan di aplikasi Elma ataupun Spada Dikti. Nah, ini untuk jadwal perkuliahan. Nah, kalau di Elma saya rasa teman-teman sudah tahu ya jadwal perkuliahannya. Jadi hari ini tanggal 15 September, nah itu pertemuan pertama. Nah, lalu ini UTS-nya tanggal 3 November nanti kita UTS. Lalu UAS-nya tanggal 29 Desember. Itu tadi untuk jadwal perkuliahan. Nah, sudah kontrak kuliah sudah itu. Nah, itu tadi ya untuk paparan kontrak kuliah dan juga RPS. Mungkin ada yang ingin teman-teman tanyakan atau belum jelas, silakan. Silakan ditanyakan. Bu, mohon izin bertanya. Ya, silakan Mbak Anita. Kalau semisal ada kendala sinyal atau di rumah saya itu sinyalnya lagi jelek, itu bisa nggak tidak off cam, nggak on cam gitu? Ya, kalau karena kendala sinyal mungkin nanti bisa chat di itu ya, kolom chat izin kalau memang sinyalnya sedang jelek seperti itu. Tapi yang pasti teman-teman harus izin. Misalkan mau ke toilet silakan tulis di kolom chat izin gitu. Begitu ya Mbak Anita? Ya Bu. Sama kalau memperhatikan kegiatan membaca atau memperhatikan puisi itu nanti lewat Google Meet atau dibikin video gitu. Maksudnya yang mana Mbak? Yang UTS? Musikalisasi puisi Ya, atau yang mana? tugas-tugas. Ya, tugas-tugas itu Bu. Oh, tugas-tugas. Kalau Ya. tugas-tugas itu nanti pengumpulannya di Elma ataupun di Spada Dikti. Nanti akan ada tempat tugasnya kok nanti. Tempat pengumpulan tugasnya nanti akan saya buat gitu. Jadi semua tugas itu mengumpulkannya di LMS nanti. Di Elma ataupun di Spada Dikti itu. Gitu Mbak Anita? Ya Bu, terima kasih. Sudah jelas ya? Sudah. Ya, Terima kasih, silakan yang lain. Bu, izin bertanya. Iya, silakan. Mengenai presensi di SIM itu gimana bicara ngisinya? Saya tanya ke teman-teman, banyak yang belum tahu cara ngisi absen di SIM. Makasih, Bu. Ya, untuk presensi, itu yang melakukan presensi adalah dosen pengampu. Jadi nanti teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, teman-teman presensi di Elma, ataupun di Spada, kalau yang kelas daring, kelas PMM daring itu kan sudah otomatis di Spada Dikti ya nanti. Nah, ini untuk mahasiswa Unipma dan juga PMM Luring, nanti presensinya bisa di Elma itu sendiri. Nah, ini teman-teman sudah buka Elma semua belum ini? Sudah gabung ke kursusnya? Sudah. Sudah. Nah, itu kan ada tempat untuk presensi kan? Sudah ada tempat untuk presensi. Nanti silakan teman-teman tulis nama dan NIM di situ. Nah, jadi untuk presensi nanti saya lihat dari itu dan juga dari kehadiran di Google Meet kalau kita melakukan Google Meet. Nah, tapi kalau untuk pembelajarannya misalkan cuma di Elma, video pembelajaran atau diskusi di Elma, seperti itu, nanti presensi akan saya lihat di Elma saja. Nah, untuk di SIM nanti saya yang mengisikan. Gitu. Gitu ya, Mas Rahmat. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Makasih. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Silakan. Nah, untuk buku-bukunya itu
Beli online itu ada kalau teman-teman mau. Di Shopee itu banyak sekali bukunya. Lalu untuk e-booknya itu juga ada di Google ya. Kalau teman-teman mau mencari itu ada. Atau saya juga ada sih bukunya. E-booknya saya ada, kalau nanti teman-teman mau bisa saya share. Gitu ya, nanti saya share di grup WA saja ya, biar gampang. Gitu. Iya, Bu. Ya, Iya, tapi Bu, boleh, Bu. yang e-book itu saya adanya yang bahasa Inggris. Kalau buku-buku yang bahasa Indonesia, saya adanya hard file dalam bentuk buku cetak. Jadi kalau untuk buku-buku yang hard file itu, teman-teman silakan mencari sendiri. Mungkin kalau di Perpus Unipma ada, bisa ke Perpus atau di marketplace itu banyak di situ. Nah, untuk buku-buku sendiri memang saya karena ini mahasiswa ini kan orang Indonesia semua ya, jadi saya kebanyakan memang untuk materi nanti menggunakan buku-buku lokal supaya teman-teman lebih mudah memahami juga nanti. Tapi memang buku-buku babonnya, buku induknya itu buku yang bahasa Inggrisan itu, yang e-book itu. Gitu. Silakan siapa lagi yang ingin bertanya terkait dengan kontrak perkuliahan? Bu mau tanya. Ya, silakan. Ngisi presensinya Bawa yang aja. ngetik itu gimana, Bu? Om, Di Elma ini- saya nggak bisa, Bu. Ini Mbak siapa ini? Wira, Bu. Oh ya, Mbak Wira ya. Ngisi presensinya kan tulis nama dan NIM itu gimana, Bu? Iya. Nggak bisa saya. Biasanya itu langsung bisa ngetik gitu ya Bu, untuk presensinya. Teman-teman sudah ada yang mencoba presensi belum? Belum. Nah, saya memang belum melihat ya yang baru ini kan tulisannya kehadiran kalau untuk presensi. Kalau yang dulu, yang semester lalu, itu kan kalau untuk presensi itu membuat kolom presensi itu di forum biasanya saya. Nah, sekarang ini sudah ada yang baru, jadi langsung kehadiran itu untuk presensi. Jadi saya belum tahu ini bentuknya seperti apa, apakah bisa menuliskan nama dan NIM. Nah, nanti coba teman-teman coba ya, dicoba tulis nama dan NIM bisa enggak. Kalau enggak bisa, segera beritahu saya di grup. Jadi nanti saya akan segera membuat untuk kolom presensi baru yang melalui forum yang seperti semester lalu aja, biar mudah. Kalau misalkan yang kolom kehadiran tadi itu enggak berhasil untuk teman-teman ngetik nama dan NIM. Gitu ya. Iya, Misalkan Bu. nanti setelah ini langsung ke Elma coba presensi bisa apa enggak. Gitu. Silakan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Mbak Diah Ayu, Mas Noval, Mbak Dela, Mbak Nadia, Mbak Anissa Putri, Mbak Anindita, Mas Rizky. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, Mbak Tiara, Mas Febrian, Mas Ahmad. Mas Ahmadnya ada dua ya ini, Mas Ahmad Didin dan Rizky Ahmad. Silakan, ada lagi yang ingin ditanyakan tidak? Jadi untuk hari ini tuh cuma kontrak kuliah saja, Bu. Iya, karena kita baru pertama ya, jadi kita masih pemanasan membahas mengenai RPS dan kontrak kuliah dan juga perkenalan itu. Dosen aslinya Ibu atau siapa tuh? Nah, menurut Anda dosennya siapa ini? Enggak, kayak Ibu tuh kayak asisten dosen gitu menurut.
Ya, saya asistennya Bu Devi nih. Oh, iya. Kan aku juga Bu Devi. Soalnya Ibu masih Untuk muda absennya sekali, belum Bu. ada itu, Bu. Forum. Apa untuk presensi? Belum ada ya untuk hari ini. Ya kan tadi saya sudah jelaskan kan di itu di ya Mas Rizky ini mahasiswa PMM daring atau mahasiswa Unipma? Undipma. Ya, kalau mahasiswa Unipma nanti presensinya di Elma. Nanti silakan coba presensi di kolom itu kehadiran, tulis nama dan NIM. Di situ ya, Mas ya. Maaf Ibu, tadi saya Ya. tidak mendengar jawaban dari Ibu tadi. Yang apa, Mas? Presensi mahasiswa PMM daring Ibu. Ya, Tetap di Spada kan Bu? Ya, untuk mahasiswa PMM daring, presensinya itu di Spada itu otomatis ya. Oh iya, Bu. Untuk Sepada. Jadi untuk Iya, Bu. mahasiswa itu wajib membuka modul. Silakan untuk modul nanti bisa diunduh. Jadi kalau belum membuka modul itu akan dianggap tidak hadir kalau di Spada itu begitu. Spada Baik Bu, iya Bu. Ya. Sudah paham Bu. Iya. Gitu ya, Mas Febrian. Iya Bu, makasih Bu. Ya. Jadi untuk mahasiswa baik mahasiswa PMM daring, luring ataupun mahasiswa Unipma itu setiap kali perkuliahan wajib membuka Elma dan Spada untuk kepentingan presensi dan juga pengunduhan modul seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk perkuliahan yang sebelum-sebelumnya itu seperti ini kan saya rekam. Nah, nanti untuk rekaman perkuliahan itu saya unggah baik di Elma, pokoknya di LMS itu saya unggah di situ. Jadi teman-teman bisa melihat rekaman perkuliahan untuk hari ini itu bagaimana. Gitu ya, teman-teman. Ya, Bu. Ya, silakan kalau ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Ya, silakan Mbak Anita. Link absennya belum ada Bu di SIM. Tadi saya buka. Di SIM? Kalau di Elma Bu. Oh, di Elma. Ya. Kalau di Elma itu sudah saya buat sebenarnya yang di kehadiran itu. Kehadiran, tapi nanti coba teman-teman dicoba dulu. Ngetik nama dan NIM itu bisa enggak? Kalau enggak bisa nanti chat di grup nanti supaya saya membuat kolom presensi yang baru. Kalau yang tadi enggak berhasil karena memang itu kan baru yang untuk kolom kehadiran ini. Ini Gitu. untuk kolom kehadiran, Bu. Bagian nama sama NIM-nya nggak ada kolomnya. Nggak ada. Nggak ada. Ya udah berarti nanti akan saya buat baru saja. Namanya presensi bukan kehadiran nanti ya. Akan saya buat baru yang bisa ditulis nama dan NIM. Gitu. Jadi nggak usah pakai yang itu, nanti akan saya hapus. Setelah ini langsung nanti. Gitu ya. Untuk teman-teman mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Silakan. Ibu izin bertanya. Ya, silakan Mbak Alvina. Dari semua referensi atau sumber bacaan yang tadi disebutkan, adakah yang Ibu rekomendasikan gitu, Bu? Yang paling saya rekomendasikan ada ini. Yang paling saya rekomendasikan ini terlihat nggak? Aduh, saya pakai background yang blur ini. Yang ini, teori dan apresiasi puisi dari Herman J. Waluyo. Ini saya pakai. Yang paling saya pakai. Lalu ada buku pengkajian puisi dari Rahmat Joko Pradopo. Lalu, ya kebanyakan
Ya itu sebenarnya dipakai semua. Jadi ada materi-materi nggak selalu dari satu buku yang sama gitu, tapi memang yang paling saya pakai, hampir semua materi saya pakai itu ini bukunya Pak Rahmat Joko Pradopo dan bukunya Pak Herman Jiwaluyo. Baik Ibu, terima kasih. Ya, penulisnya sudah profesor semua, jadi sudah tidak diragukan lagi. Silakan teman-teman cari di marketplace, banyak gitu ya. Silakan, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada lagi? Ya, silakan Mas Rivaldo. Tanya, Ibu, apakah saya bisa meng-SMS Ibu apabila di sini mati lampu, Ibu? Karena di Gorontalo Ibu sering terjadi pemadaman listrik secara tidak menentu, Ibu. Terima kasih. Ya, silakan Mas Rivaldo. Jadi intinya, misalkan ada kendala dari teman-teman mahasiswa, jangan lupa untuk izin memberi tahu pada dosen pengampu. Jadi kalau sudah izin, ya insya Allah dosen akan memahami, karena memang kalau pemadaman listrik kan ya tidak bisa dihindari ya, seperti itu. Jadi silakan, pokoknya izin dulu ya Mas ya, gitu. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Silakan, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya rasa cukup sekian ya untuk pertemuan kita hari ini. Kita memang baru membahas mengenai RPS dan kontrak perkuliahan. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari mengenai ruang lingkup kajian dan apresiasi puisi. Nah, begitu. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.